Kemarin kita udah bikin eksperimen yang sampai itel S25 Ultra pecah. Pecahnya itu susah payah. Harus berkali-kali jatuh untuk sampai porak-poranda. Kita buat telenan dia pasrah, kita jatuhin di tangga yang berlimpah, sampai kita jatuhin dari ketinggian yang liatnya aja udah bikin saya gelisah. itel S25 Ultra diklaim punya garansi 100 hari untuk layar yang entah itu pecah atau layar yang lightsaber kayak Brad sebelah. Benarkah? Di video kali ini akan kita cobain biar gak timbul fitnah, apakah klaimnya ini bener-bener amanah? Ya udah, nggak usah marah-marah. Selamat menonton. 12% yang bikin gerah. Kalau kalian lihat video YouTube kita yang ini, kita udah eksperimen tuh untuk bikin si itel S25 Ultra sampai layarnya pecah. Di video itu emang kita bilang tujuannya sengaja biar rusak, makanya eksperimennya itu berkali-kali. Wah, itu sih termasuk kuat ya untuk HP entry level 2 jutaan. Sampai akhirnya dia nggak kuat dan pecah. Sengaja kita buat kayak gitu karena kita mau nyobain nge-review after sales-nya. Nah, kalau kalian belum nonton video yang ini, berarti kalian belum subscribe. Makanya subscribe dulu biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari DKID. Jadi buat konteks ya, kenapa kita rusakin? Karena kan si itel ini klaim kalau warranty layarnya itu 100 hari ganti baru. Diganti baru ya, dengan kerusakan apapun, alasan apapun, diganti baru. Buat HP yang harganya entry level 2 jutaan kecil, menurut saya ini kayak overclaim gitu. Nah, kata-kata overclaim ini kan lagi rame ya, antara perang dokter itu kan semuanya overclaim. Jadi ya timbul rasa penasaran saya, emang iya ya HP entry level bisa warranty-nya segokil itu? Nanti jangan-jangan sampai sana ada hidden term and condition-nya lagi. Dan spoiler aja ya, pas kita masuk ke sana itu udah ada bau-bau yang gak enak lah, karena kita nggak boleh videoin apapun. Tapi ya namanya jurnalis ya, videonya ya kita curi-curi dikit lah, nggak full footage. After sales yang pernah kita review itu dulu Samsung dulu speakernya rusak, tapi biayanya itu 350.000, nggak di cover sama warranty. Terus Vivo kemarin lightsaber itu di cover sama warranty, top sih. Dan dari komenan kalian juga banyak yang pengalamannya di Vivo itu bagus. Nah, sekarang pertanyaannya di itel kayak gimana? Dan sesuai request kalian di kolom komentar kemarin, bukan saya yang berangkat ya. Jadi biar tidak ada special treatment, saya minta tolong berangkat garansiin si itel S25 Ultranya. Sebenarnya kalau kita lihat car care service itu ada banyak banget, cuman kemarin saya minta Hilmi yang cepet aja lah, yang akhirnya kita tentuin lokasinya itu di Roxy Mas, Jakarta Timur. Dan setelah keliling-keliling naik turun gedung ITC Roxy, ternyata tempat servisnya itu di luar gedung. Padahal di Google Map-nya itu disuruh masuk loh. Jadi tolonglah ya tim kalkel yang ada di sana, diupdate lah Google Maps-nya biar nggak kesasar. Nah, jadi ini tempatnya, tulisannya sih 9S Live Nice, tapi kalau kita lihat di Google itu keywordnya car care service. Bisa dilihat dari logonya tuh, banyak banget HP dari Transsion Group kayak itel, Tecno, dan juga Infinix. Nah, sampai sana tiba-tiba si Hilmi WA saya. Wah, ini udah kayaknya after sales-nya udah suuzon aja saya, karena nggak boleh di-videoin pas di situ. Lah, kenapa? Apa yang disembunyiin? Setelah masuknya itu tanpa karcis, gak kayak di Vivo, jadi langsung disambut sama mbak-mbak CS yang ada di sana. Bedanya kalau di after sales Vivo kemarin, di meja CS-nya itu ada teknisinya juga. Jadi mereka ngejelasin, dibuka di depan kita, jadi transparan gitu. Bedanya sama si car service ini, barangnya dibawa ke belakang untuk ngecek. Nah, tuh poin kedua tuh udah suuzon aja ya, kenapa kok nggak boleh video, terus kenapa ngeceknya harus di belakang, nggak di depan kita? Dan ditanya-tanya juga sih, tapi si Hilmi bilangnya HP-nya jatuh dari kulkas, ya kita nggak bohong ya, karena kemarin juga sempat jatuh dari ketinggian kulkas, tapi kan yang lainnya nggak kita sebutin ya. Ya intinya kan itel pun juga bilang kalau human error tetap diganti selama 100 hari. Jadi ya nggak masalah kalau misalkan itel lihat video kita yang sebelumnya. Mereka bilang waktu pengerjaannya itu 1-2 hari, tapi diusahakan secepatnya. Jadi si Hilmi ya kemarin tuh keliling-keliling lah di ITC Roxy dan berinisiatif untuk tanya-tanya di situ. Karena banyak banget juga kayak semacam stand-stand yang juga membuka jasa servis. Dan mereka bilang percuma kalau kita garansiin ke car service karena pasti void garansinya. Mending ganti di sini aja. Biayanya nggak mahal kok, sekitar 1,5 sampai 1,7 juta. Kalau misalkan mau servis, misalkan layar pecah gitu. Di sini di servis ntar juga void Kak. Di sini sih sama aja bisa. Walaupun dia kan sebenarnya si itel kan ada kayak ngeklaim bisa garansi layar tuh. Kalau misalkan nggak ada garansi layar itu cuma ngeblank kalau jatuh pecah atau bagaimana void. Nah dari situ udah agak aneh sih, karena pasti void garansinya.
Di sini aja 1,5 sampai 1,7 juta lah harga HP-nya aja 2 juta. Masa ganti layar 1,7 kan mending ya selisih dikit mending beli baru gak sih? Cuman memang kata mereka ya HP-nya harus dibongkar dulu, dikanibal dulu untuk tahu kalau misalkan gak ada stok dari Edge Curve layarnya yang AMOLED itu, persamaannya bisa pakai layar apa. Nah kalau pakai layar yang AMOLED yang punyanya Itel harganya itu bisa 2 jutaan. Gokil, harga HP-nya 2 juta, ganti layar 2 juta. Mending baru sih. Emang berapa RC-nya? 2 juta lebih kan? 2 juta lebih. Setelah keliling-keliling, si Hilmi 3 jam setelahnya dicat lagi sama service centernya untuk disuruh ya kesana lah ngecek HP-nya. Wah ini nih ngecek HP-nya ini apakah garansinya void, apakah bener kata masnya tadi sekitar 2 juta kalau ganti layar. Wah sesampainya di service center. Kacau sih, ini Itel bener-bener kacau. Karena ternyata layarnya itu bener-bener diganti baru. Kenapa saya bisa tahu diganti baru? Karena layarnya udah gak pecah dan Hilmi juga WA ke saya, Mas paskotnya ini apa? Kan berarti udah diganti ya. Cuman ketika saya tanya gratis gak Mi? Belum dijawab tuh, lumayan lama. Jadi saya juga agak deg-degan juga nunggunya. Terus Hilmi bilang emang udah diganti tapi agak copot dikit dari casingnya. Ya jadi kita minta bantu buat dilem dan dikaretin kayak gini. Walaupun darurat tapi oke lah. Karena katanya lemnya belum lengket, yang 2 jam lagi lemnya bakal lengket. Setelah kita cek-cek lagi layarnya sih beneran baru ya. Dan gokilnya lagi karena dia AMOLED si bezelnya juga ikutan diganti. Pas ditanya biayanya berapa, ternyata biayanya itu bener-bener gratis guys. Gokil. Ini sebuah HP entry level 2 jutaan. Bisa ngasih istilahnya garansi ADP walaupun cuma 100 hari untuk layar, untuk part yang paling mahal di HP-nya secara gratis. Tapi aturannya kalau kita tanya 100 hari itu cuma bisa ganti 1 kali aja di range waktu 100 hari ya. Jadi kalau misalkan dalam 100 hari rusaknya 5 kali, yang bisa diklaim itu cuma sekali aja. Dan keempatnya harus bayar dan kata Mbak CS-nya sih nggak sampai 1,5 juta, tapi dia nggak bilang berapanya. Akhirnya saya cek di websitenya CalCare itu semuanya ada. Dan untuk Itel S25 Ultra kalau misalkan kita mau ganti layar plus frame, harga plus jasanya itu di 1.040.000. 50% dari harga HP-nya ya masih oke lah, karena kalau misalkan brand lain yang Edge Curve rusak nggak mungkin harganya 1 juta ya, pasti lebih. Jadi buat Itel dari pengalaman saya untuk after sales terutama di yang ITC Roxy Jakarta Timur 1 sampai 10 saya kasih nilai 9 lah. Kenapa nggak 10 walaupun udah diganti secara gratis? Pertama, sistemnya belum terbentuk yang terlalu bagus, kayak misalkan ke dalam itu harusnya pakai nomor antrian. Karena kalau misalkan saya antri di situ terus tiba-tiba ada orang yang nyerobot, wah itu saya pasti ngambek banget. Terus yang kedua, kurang transparansi sih. Kenapa ngeceknya harus di belakang? Kenapa nggak di depan kita terus kita diedukasi? Oh ini yang bener kayak gini, jangan kayak gini gitu. Karena kalau di belakang ya kita nggak tahu kerusakannya apa yang diganti kan kita nggak tahu. Yang namanya customer kan suuzon bule ya. Terus pengerjaannya sih cepet 3 jam, tapi karena saking cepetnya mungkin jadi ketika dikasihkan ke kita masih ada lemnya yang menurut saya ya oke lah, bukannya nggak bagus tapi oke lah. Pengerjaannya terkesan terburu-buru gitu kalau misalkan masih ada lemnya. Tapi overall ternyata beneran gratis untuk layarnya. Jadi di masa warranty 100 hari itu kalian bisa ganti 1 kali aja, jadi jangan sampai pecah berulang-ulang. Kalau untuk garansi part yang lain sih 12 bulan ya. Cuman ini harus bener-bener dibaca ketentuan garansinya. Kalau saya cek di websitenya CalCare ya kalian bisa baca langsung lah di sini ya. Cuman ada poin yang dimana menurut saya kurang setuju sih. Jadi garansinya ini atau kitab garansinya dia bilang nggak boleh dipindah tangankan. Jadi harus tangan pertama. Yang artinya kalau misalkan kalian beli HP second tanpa bantuan dari tangan pertama untuk klaim garansinya itu nggak bisa. Jadi ya hati-hatilah kalau beli HP bekas itu minta minimal ya KTP-nya lah untuk sewaktu-waktu kalau misalkan klaim ke garansi itu mudah. Jadi itu pengalaman kita review after sales-nya Transcell Holding dengan namanya itu CalCare ya. Coba kalau kalian yang pernah ngegaransiin entah itu secara offline atau online di tempat apa, coba spesifik ya. Karena biasanya beda tempat itu beda treatment juga. Tulis saja di pengalaman kalian di kolom komentar. Jadi ya buat feedback Itel juga kalau misalkan mereka nonton dan juga bacain komennya biar kedepannya after sales-nya itu lebih bagus. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!